Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah terkait analisis lingkungan eksternal. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa sebenarnya di dalam organisasi itu secara konsep lingkungannya dibagi menjadi dua. Ada lingkungan yang internal, kemudian ada lingkungan yang disebut sebagai lingkungan eksternal. Pembagian ini sebenarnya untuk memudahkan Anda ketika melakukan kegiatan analisis bisnis. Terutama dalam hal ini adalah nantinya sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi ataupun perencanaan strategis sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Sebagai review awal ya, sebenarnya apa sih perencanaan strategis sistem informasi itu? Secara produk mungkin bisa kami contohkan di sini. Dokumen perencanaan strategis dari US Food and Drug Administration ya. Di dalamnya ada unit TI yang bernama Office of Information Management and Technology. Unit tersebut bertugas untuk mengelola implementasi teknologi informasi di US Food and Drug Administration. Disebut saja itu unit TI ya. Nah, dari dokumen perencanaan strategis terkait implementasi TI di bagian table of content kita bisa melihat secara sumir ya, secara sederhana apa saja sih isi-isi yang ada di dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Di situ sebagai gambaran singkat saja ya. Di sini ada misi ya. Ada misi. Kemudian dari misi ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun objektif atau sasaran dari unit TI tersebut. Ya. Tentunya sasaran ini harus sejajar atau relevan dengan strategi atau misi dari US Food and Drug secara umum sebagai sebuah organisasi ya, karena ini kan OIMT ini kan bagian dari US Food and Drug Administration. Jadi US Food and Drug Administration punya misi, di dalamnya ada unit TI juga punya misi. Nah, harapannya kalau di konsep tata kelola itu kan ada kesejajaran ya atau alignment antara apa yang ditargetkan oleh organisasi atau bisnis dengan unit TI tersebut. Makanya unit TI itu disebut sebagai strategic partner ya kalau sekarang. Strategic partner. Jadi unit TI menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika sebuah bisnis ingin merumuskan suatu strategi. Nah, kemudian dari objektif atau sasaran yang sudah tertulis, nanti akan disusun beberapa inisiasi ya, atau program kerja yang ada kaitannya dengan implementasi TI. Ya. Nah, dari sini kan ada beberapa objektif ya. Ini nanti akan ada semacam inisiasi atau inisiatif ya, inisiatif atau proker lah kalau di istilah kita program kerja, yang intinya adalah untuk mencapai misi dari unit TI. Misi ini juga perlu diingat sekali lagi, harus ada kesejajaran antara US Food and Drug Administration dengan unit TI itu sendiri, OIMT di sini. Nah, seperti apa detailnya? Seperti ini. Di visi unit TI atau OIMT-nya
itu menyebutkan bahwa dia ingin menjadi model praktek organisasi dengan implementasi TI yang bagus, ya intinya semacam itu. Kemudian misinya dia ingin menyelenggarakan atau menyediakan solusi TI yang berkualitas tinggi, aman, dan efisien, sehingga FDA dari hal ini adalah yang memayungi unit TI ini bisa mempromosikan dan istilahnya melindungi ya kesehatan masyarakat. Jadi dari implementasi TI yang berkualitas tinggi, berkualitas bagus, aman, efisien, harapannya bisa mendukung kegiatan-kegiatan FDA secara umum, yaitu dalam hal ini adalah mempromosikan dan memprotek ya atau melindungi kesehatan masyarakat. Nah, kemudian dari misi ini perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi existing atau kondisi-kondisi saat ini. Di dokumen perencanaan strategis milik OIMT tersebut ada kendala-kendala, ya ada tantangan-tantangan, ada hal-hal yang kemungkinan bisa menghambat aktivitas bisnis utama dari FDA ini tadi, Food and Drug Administration. Misalnya kebutuhan bisnis tidak terlalu dipahami, kemudian ada inkonsistensi informasi atau komunikasi, kemudian ada anggaran yang terlalu gemuk atau terlalu besar, kemudian teknologi yang tidak mutakhir atau skill-skill dari pegawai yang kurang kompeten ya. Nah, kesenjangan atau tantangan ini ya kemudian ingin disolusikan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh OIMT. Jadi sebagai sebuah unit atau suborganisasi, biasanya unit itu punya prinsip-prinsip yang dianut ya. Di sini disepakati saja bahwa OIMT itu secara kultur kinerjanya dia memiliki 4 prinsip ini. Nah, 4 prinsip ini nantilah yang akan dijadikan sudut pandang bagaimana sih mensolusikan tantangan-tantangan ini tadi. Ya. Nah, kemudian dari analisis ya tantangan kondisi saat ini, gap-nya seperti apa, kemudian digabung dengan gaya atau kultur organisasi dalam bekerja, maka mereka menyusun ya performa apa yang harus mereka bisa capai. Mereka di sini adalah OIMT ya tentunya. Maksud dari pencapaian itu tadi adalah ketika hal-hal tersebut tercapai, maka tujuan dari FDA sendiri secara umum ini juga tercapai. Makanya tadi ada istilah keselarasan atau kesejajaran antara aktivitas yang dilakukan oleh OIMT dengan FDA secara umum. Jadi sebagai bagian dari FDA, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh OIMT terutama terkait implementasi TI itu harus mendukung aktivitas atau pekerjaan dari FDA. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri. Ya. Nah, berdasarkan misi ya yang disampaikan oleh OIMT, yaitu tentang security, keamanan, kemudian high quality dan efisiensi, maka dipaskan ya bahwa masing-masing dari kriteria ini tadi ada sasaran yang ingin dicapai. Misalnya sasaran atau kinerja yang ingin ditunjukkan adalah 100% compliance on key regulation, artinya ada kesesuaian antara apa yang dilakukan oleh OIMT terkait keamanan TI dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Ya, di situ dia memakai standar key regulation and mandates. Ini mungkin regulasi-regulasi yang berlaku secara nasional atau
sebelumnya sudah didefinisikan oleh FDA sendiri. Kemudian dari sisi quality, dia menyasar bahwa ingin mengimprove, ya, menambah kepuasan pelanggan 10% yang akan diukur setahun misalnya 4 kali, ya. Kemudian mengurangi kegemukan anggaran, ya, ini yang ketiga. Dari sisi efisiensi, mereka bercita-cita ingin mengurangi kegemukan anggaran. Nah, di sini metriknya jelas, ya, dalam bentuk angka-angka. Berapa yang dikurangi, berapa target yang ditambah, ya, berapa level kesesuaian dengan regulasi, dan seterusnya. Dan ini memang contoh kinerja atau performa yang secara kalimat atau statement itu bagus karena terukur, ya. Targetnya jelas, apa yang ingin dicapai, kemudian berapa sih besaran yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir ada waktu yang ingin dicapai. Ini mereka menyebutkan by end of fiscal years, ya, 2018. Di akhir tahun 2018 mereka menginginkan, ya, kalau diterjemahkan semua, di akhir 2018, ya, mereka menginginkan 100% bisa memenuhi regulasi-regulasi terkait keamanan. Kemudian ada peningkatan sebanyak 10% terkait kepuasan pelanggan. Kemudian ada pengurangan biaya atau anggaran sebanyak 10%. Nah, ini goal atau sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh OIMT di akhir tahun 2018. Dan ini sudah selaras dengan misi yang mereka inginkan dan menjawab semua challenge yang mereka berhasil identifikasi. Challenge di sini adalah mungkin bisa berupa harapan, bisa berupa kendala, ancaman, atau hal-hal yang sifatnya ada kesenjangan, ya, pada awal tahun 2018 atau sebelumnya. Oke. Nah, jadi tadi ada 3 kegiatan besar, ya, yang ditargetkan oleh OIMT, yaitu 100% compliant tadi, ya. Kemudian ada improve customer satisfaction 10%, ya. Kemudian ada pengurangan kegemukan anggaran kurang lebih 10% juga. Nah, di tiap-tiap sasaran ini tadi, ya, by end of fiscal year 2018, di akhir 2018 ini ada indikator-indikator, ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Misalnya dari sisi compliance, mereka menargetkan supaya ini bisa tercapai adalah menambah operasionalisasi cyber security. Kemudian menambah compliance atau pemenuhan terhadap regulasi Vitara. Ini terkait itu, ya, keamanan informasi. Kemudian melakukan penyesuaian terkait audit TI-nya. Ini hal-hal yang atau semacam program kerja yang akan mereka lakukan, ya, dan mereka eksekusi atau mereka selesaikan di akhir 2018 sampai di akhir tahun 2018. Ini terkait security and compliant tadi. Matriksnya adalah 100% compliant tercapai. Kemudian dari sisi kualitas, tadi kan secara metrik kan menambah kepuasan customer atau pelanggan sebanyak 10%. Apa yang akan mereka lakukan? 10% ini nanti didapat melalui kegiatan 5 kegiatan ini, ya. Menambah kualitas komunikasi, misalnya menambah delivery of service, menambah partnership dengan customer, kemudian menambah personalia, ya, yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih bagus. Dari sisi efisiensi, metriknya jelas, tadi mengurangi anggaran 10% di akhir tahun 2018 dengan cara, nah, dengan caranya ini ada
ada 5 ya. Dan ini menjadi program kerja mereka yang harus diselesaikan di dalam tahun 2018. Nah, pendetailan semacam ini intinya adalah mendetailkan dari hal-hal yang sifatnya abstrak ya, visi tadi, menjadi program kerja yang sifatnya operable atau bisa dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, kemudian penyusunan dari tujuan-tujuan atau goal yang disampaikan oleh OIMT ini tadi kami sebut bagus karena karakteristik atau kriteria perumusan tujuan organisasi yang ideal itu sudah unsur-unsurnya sudah memenuhi semua ya. Misalnya kita ada pedoman yang namanya SMART ya, bahwa penulisan tujuan organisasi itu yang diturunkan dari misi tadi itu harus spesifik ya, measurable, dapat diukur, achievable, rasional untuk bisa dilakukan. Ini menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Relevan artinya memiliki koherensi ya, atau kesesuaian dengan misi dan visi dari unit tersebut. Kemudian time frame ini ada kadar waktu yang jelas kapan ditargetkan. Spesifik ini tidak bermakna ganda ya, maksudnya jelas apa yang ingin dicapai, misalnya dari sisi compliance, dari sisi customer satisfaction, itu kan spesifik sudah mengarah ke situ. Kemudian pengurangan budget ya. Measurable, di sini sudah ada metriknya, sudah ada ukurannya, jelas ya, ukuran-ukurannya. Kemudian achievable, ini secara logika saja bahwa memang seharusnya tujuan-tujuan ini sudah diperhitungkan oleh OIMT bisa dilaksanakan sesuai dengan resource yang dimiliki saat ini. Relevan itu sudah sejajar dengan misi ya, goals ini sudah sejajar dengan misi yang ingin dicapai oleh OIMT, yaitu menyelenggarakan implementasi TI yang berkualitas tinggi, aman dan efisien, sehingga kegiatan FDA itu bisa berjalan dengan lancar, yaitu terkait kesehatan masyarakat. Kemudian time frame, ada semacam deadline ya untuk menyelesaikan target-target ini. Tadi disampaikan di akhir tahun 2018, fiscal year 2018. Fiscal year itu artinya tahun fiskal, yaitu tahun berjalan yang biasanya satuannya itu 1 tahunan. Nah, time frame ini juga bermacam-macam ya, nanti tergantung perencanaan itu dibangunnya 1 tahunan atau 2 tahunan atau 3 tahunan atau mungkin 5 tahunan. Ini sebagai contoh saja, misalnya ini ditargetkan di akhir tahun 2018 di dokumen dari OIMT ini. Nah, mungkin semacam itu ya contoh dari pada akhirnya dokumen perencanaan strategis TI itu seperti apa sih, kurang lebih semacam ini ya. Nanti ini sebenarnya masih ada pendetailannya, tapi belum kami sampaikan di sini, bahwa nanti misalnya ya untuk mengenhance cyber security dan keterpatuhan atau pemenuhannya itu seperti apa sih kegiatan-kegiatannya, kemudian untuk meningkatkan komunikasi itu apa saja sih yang perlu dilakukan. Nah, itu nanti akan ada paket pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam 1 tahun itu tadi, program kerja kalau diistilahkan di tempat kita. Oke, itu tadi adalah semacam review ya terkait perencanaan strategis. Salah satu contohnya adalah tadi dari OIMT. Mungkin Anda bisa mencari contoh-contoh lain ya di search engine, seperti apa sih bentuk-bentuk dari dokumen perencanaan strategis. Mungkin tiap organisasi bisa berbeda-beda ya bentuknya, tapi konsep atau hakikat yang dibawa oleh perencanaan tersebut pada intinya sama, yaitu memilah-milah ya
dan menganalisis seperti apa sih misi dari organisasi secara umum disejajarkan dengan misi dari unit TI yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian dari analisis tersebut nanti ditambah juga dengan informasi-informasi atau keadaan-keadaan yang perlu kita pertimbangkan, ya. Tadi diistilahkan challenge, ya. Itu mungkin bisa berupa opportunity atau berupa threat atau mungkin strength atau mungkin weakness, ya, yang ada di dalam sebuah organisasi. Dari situ nanti juga bisa menginspirasi untuk menyusun suatu metrik, ya, atau goal yang terukur tadi dan realistis bisa dijalankan. Mungkin yang namanya tujuan itu kan bisa berandai-andai, itu kan bisa ideal dan bahkan bisa nggak masuk akal kan, ya. Makanya di situ ada karakteristik bagaimana sih menyusun suatu pernyataan atau statement terkait tujuan organisasi, tentunya yang sudah disejajarkan dengan misi unit TI dengan misi bisnis, ya, sehingga betul-betul rasional, betul-betul bisa dicapai oleh organisasi. Nah, pertimbangan-pertimbangan tadi yang terkait strength, weakness, opportunity, atau threat, itu sebenarnya adalah sekumpulan konsep yang ada di SWOT analisis, ya. Nah, SWOT analisis ini sebenarnya kan hanya pengelompokan saja. Mana sih kondisi-kondisi yang ada di dalam internal organisasi, ya. Itu diidentikan dengan strength dan weakness, kemudian kondisi-kondisi yang ada di luar organisasi atau eksternal, ya. Nah, kondisi-kondisi itu nanti kita kelompokkan mana sih yang masuk opportunity, mana yang masuk sebagai threat. Kalau dari sisi eksternal, kalau dari sisi internal mana yang strength, mana yang weakness. Nah, namun sebelum masuk ke sini, sebelum ke SWOT analisis, karena ini nanti ada analisis kuantitatifnya, kita perlu paham dulu sebenarnya analisis lingkungan eksternal itu seperti apa sih. Nanti disambung ke materi selanjutnya, yaitu analisis lingkungan internal. Di masing-masing cara analisis tersebut, baik eksternal maupun internal, itu ada pedoman-pedoman yang kemungkinan bisa Anda gunakan supaya lebih memudahkan pekerjaan Anda terkait analisis. Dan ragam dari cara atau pedoman analisis itu banyak sekali, ya. Di sini nanti akan kami kenalkan beberapa, ya. Terutama hari ini adalah terkait materi analisis lingkungan eksternal. Ada beberapa, misalnya The Boston Box, kemudian ada McFarland Grid. Nah, ketika kita menganalisis lingkungan eksternal ini, ketika memahami konsepnya, tolong dipahami juga bahwa yang kita bicarakan ini ada dua, yaitu kondisi eksternal dari organisasi secara keseluruhan dan juga kondisi eksternal dari unit TI itu sendiri. Jadi ada dua scope, ya kan, yang namanya organisasi. Kalau dari struktur organisasi kan unit TI itu kan di dalam organisasi yang lebih besar, kayak tadi, ya, kayak FDA di dalamnya ada OIMT, itu sama kayak UB di dalamnya ada pusat TIK. Kalau di Filkom ada unit PSIK. Intinya akan selalu ada unit yang mempunyai tugas atau fungsi sebagai pengelola teknologi informasi. Pasti ada pembagian yang semacam itu. Oke, lingkungan eksternal itu apa artinya? Lingkungan eksternal itu adalah faktor-faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas organisasi dalam upaya mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Jadi semua hal, ya, yang secara tidak langsung
itu berpengaruh atau mempengaruhi organisasi terkait cara-cara mereka nantinya untuk mempertahankan loyalitas dari konsumen. Misalnya organisasi itu punya produk atau layanan yang menargetkan konsumen-konsumen tertentu. Nah, yang namanya konsumen kan ada dinamika ya. Dinamika itu maksudnya mereka kondisinya bisa berubah-ubah. Ada suatu saat itu loyal, ada suatu saat itu tidak loyal. Nah, seni untuk mempertahankan keloyalan dari konsumen itu tadilah yang kemudian diperlukan oleh organisasi yang memproduksi produk atau layanan tadi. Nah, seni ini nanti secara tidak langsung pemilihannya atau strateginya itu pemilihannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu atau faktor-faktor tertentu yang kemudian kita sebut dengan faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal itu tidak bisa ya dikendalikan oleh organisasi. Organisasi tidak memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di luar organisasinya. Sehingga prinsipnya adalah organisasi yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan eksternal. Jangan dibalik ya. Bukan lingkungan eksternal yang menyesuaikan ke organisasi. Justru inisiatif atau program kerja yang disusun tadi ya, ketika kita menyusun perencanaan strategis itu sebenarnya adalah ekspresi dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Ya. Ada banyak faktor pada lingkungan eksternal yang wajib dipertimbangkan oleh organisasi. Ya, ada banyak faktor. Dan inilah asal mula mengapa setiap organisasi memiliki tujuan, cita-cita, strategi, ataupun cara yang berbeda-beda dalam hal menyajikan serta mempertahankan produk atau layanan yang dihasilkan. Ya, karena perlu menyesuaikan dengan kapabilitas ya, istilahnya kapabilitas dari organisasi tersebut. Nah, kemudian analisis terhadap lingkungan eksternal ini sekaligus sebagai sarana pembuktian apakah organisasi bisa tetap bertahan atau perlu mengubah sumber daya atau kapabilitas yang dimilikinya selama ini agar sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Mengubah kapabilitas itu misalnya menambah investasi atau mungkin menambah personalia yang lebih kompeten misalnya, atau menyederhanakan struktur organisasi, memangkas birokrasi dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah strategi atau upaya sebuah organisasi untuk menyesuaikan keadaan lingkungan eksternalnya. Makanya organisasi itu ada sesuatu yang dalam tanda kutip hidup ya. Kalau memang dia ingin bertahan, maka dia harus hidup. Artinya dia harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Kemudian sebagai sarana pembuktian apakah organisasi itu mampu berinovasi sehingga kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki saat ini itu tetap secara optimal bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin ada organisasi yang tidak mau menambah kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki. Dia memilih jalan yang namanya jalan inovasi. Oke, saya berinovasi demikian karena lingkungan eksternal sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan hal-hal sebelumnya misalnya. Nah, itu jalur di mana organisasi tidak ingin melakukan perubahan terhadap kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki saat ini. Mereka berinovasi dengan resource yang ada. Ya, kalau yang pertama tadi masih dalam taraf membuat keputusan, ini kapabilitasnya perlu diubah atau dipertahankan. Ya, ternyata misalnya keputusannya adalah kapabilitasnya tidak perlu diubah, tapi untuk supaya bisa menyesuaikan maka kita perlu yang namanya inovasi. Seperti itu, dan ini strategi ya, maksudnya atau seni ya, ini tergantung dari pembuat keputusan ingin seperti apa dalam menyikapi perubahan atau dinamika yang terjadi di lingkungan eksternal. Dan ini berlaku ya untuk organisasi secara umum maupun untuk unit TI di dalam sebuah organisasi.
Jadi mereka harus punya reseptor yang bisa merasakan sebenarnya ada dinamika atau perubahan apa sih yang terjadi, ya. Nah, pedoman yang bisa Anda gunakan itu sebenarnya banyak, ya. Seperti apa sih menganalisis lingkungan eksternal? Mungkin beberapa sudah kita praktekkan ya kemarin. Salah satu pedomannya adalah pedoman PESTEL ya, atau PESTLE. Anda bisa cek di materi 4. Pedoman PESTEL ini sebagai definisi ya, berfungsi untuk mengenali kejadian atau kondisi yang terjadi di luar organisasi eksternal, ya, dan berpotensi mempengaruhi aktivitas organisasi. Potensi ini bisa berupa peluang, ya, opportunity, atau mungkin berupa kendala atau ancaman, disebut sebagai threat. Jadi kuncinya ini ya, ada potensi yang berupa opportunity, ada potensi yang berupa threat atau ancaman. Apa itu opportunity dan apa itu threat? Opportunity itu adalah kondisi di mana kejadian di luar organisasi bersifat mendukung, memperlancar, atau mempercepat pencapaian tujuan atau cita-cita yang diharapkan. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya atau kejadian yang sifatnya mendukung, memperlancar, atau mempercepat pencapaian tujuan dari organisasi, itu kita sebut sebagai opportunity ya, kalau sumbernya dari eksternal organisasi. Tapi kalau kejadian-kejadian di luar organisasi atau eksternal organisasi itu secara tidak langsung menghambat atau mencegah atau memperlambat pencapaian tujuan organisasi, maka sebenarnya itu kita kategorikan ke dalam threat atau ancaman. Nah, tentunya pengelompokan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang ya, bukan Anda sendirian yang melakukan itu, tetapi Anda membutuhkan tim untuk bertukar pendapat. Ya, karena yang namanya pengenalan terhadap kondisi lingkungan eksternal itu adalah kegiatan yang membutuhkan keilmuan yang bersifat interdisipliner. Jadi kalau hanya mengandalkan satu keilmuan itu kadang tidak cukup ya, reseptornya atau indera perasanya itu kadang kurang. Kita butuh orang-orang yang dari bidang ilmu yang lain, makanya namanya interdisipliner. Ada dari pihak ekonomi, ada yang dari pihak budaya misalnya, atau dari pihak teknologi, atau dari pihak akuntansi. Nah, itu semuanya dikumpulkan, kita diskusikan sebenarnya kondisi-kondisi yang terjadi di luar organisasi itu berpotensi memiliki dampak seperti apa untuk organisasi kita, opportunity kah atau threat, ya. Nah, ketika pengelompokan opportunity dan threat itu sudah berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah organisasi perlu mendeskripsikan atau mengkalibrasi atau memposisikan lah ya kondisi organisasi saat ini, atau diistilahkan dengan positioning current condition. Pemosisian ini bisa dilakukan dengan pedoman MOS ya, artinya ada relevansi antara misi, objektif, strategi, dan taktik yang dimiliki oleh organisasi selama ini. Apakah mereka perlu diubah atau tidak? Apakah mereka perlu ada penyesuaian atau tidak. Nah, misalnya dari sisi misi ya, misi ini definisinya adalah pernyataan atau pendeklarasian seperti apa sih bisnis yang dijalankan dan apa harapan yang ingin dicapai. Tadi di contoh perencanaan strategis dari OIMT yang merupakan bagian dari FDA, tadi misi-misinya ada satu statement ya kan ya, bahwa ingin menyelenggarakan teknologi informasi yang berkualitas, aman, dan efisien. Nah, itu adalah semacam pendeklarasian dan sifatnya masih abstrak, perlu didetilkan lagi. Ya. Yang penting jelas bahwa dari OIMT tadi misinya adalah terkait implementasi TI. Ya. Harapannya adalah implementasi TI yang aman, kemudian efisien.
ya. Nah, dari misi-misi itu tadi OIMT kan mendefinisikan goal ya. Goal atau di pedoman MOS ini disebut objektif ya. Ini di FDA tadi disebut goal. Apapun istilahnya, intinya adalah dari misi itu diterjemahkan ke dalam tujuan yang lebih spesifik untuk memperjelas misi dan dapat digunakan untuk mengukur pencapaian organisasi. Kita punya standar tadi SMART ya. Specific, measurable, achievable, kemudian ada time frame-nya. Kemudian dari ketika misi dan objektif itu sudah berhasil didefinisikan, maka kita perlu strategi-strategi untuk mencapai hal tersebut. Tadi di dokumen FDA terkait OIMT, mereka ada beberapa strategi ya yang perlu mereka lakukan. Kalau strategi itu dijalankan, maka secara langsung objektif dan misi yang sudah dideklarasikan tadi itu bisa disimpulkan terpenuhi atau tidak ya. Di sini diistilahkan cara-cara yang bersifat jangka panjang yang dipilih dan akan dilakukan oleh organisasi untuk mencapai objektif dan mission. Makanya tadi bentuknya adalah berupa paket-paket pekerjaan ya. Paket-paket pekerjaan yang mungkin harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam tahun fiskal 2018 misalnya tadi sebagai contoh dari dokumennya OIMT. Taktik ini adalah kalau memang diperlukan perlu didefinisikan juga bagaimana sih cara realisasi dari strategi-strategi yang sudah dituliskan tadi. Misalnya tadi ada strategi yaitu meningkatkan komunikasi, ya, improve communication misalnya. Improve communication terkait efisiensi ya kalau tidak salah tadi. Nah, ketika improve communication ini supaya ini berjalan, taktiknya seperti apa? Nah, taktik itu tadi, taktik yang didefinisikan supaya strategi ini tercapai itu biasanya juga diekspresikan dalam bentuk standarisasi atau spesifikasi dari paket pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Misalnya dengan cara pengadaan infrastruktur jaringan misalnya, yang akan dikelola atau ditangani oleh pihak ketiga. Nah, itu taktik saja. Yang penting adalah strategi terkait mengimprove atau menambah kualitas dari komunikasi itu bisa dijalankan. Tapi sekali lagi ya, pendefinisian ini selalu harus dipertimbangkan apakah dia achievable atau tidak, dia rasional bisa dilakukan oleh organisasi atau tidak. Karena pada dasarnya tadi ya, ketika kita menyusun suatu misi, objektif, strategi, bahkan taktik itu kalau kita ideal itu ya nggak akan ada habisnya. Makanya perlu analisis atau ada peran dari seorang analis untuk menyeimbangkan antara sumber daya yang dimiliki saat ini dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi nggak terlalu melebihi batas yang bisa dilakukan oleh organisasi. Nah, kemudian pedoman MOS itu mewajibkan bahwa antara mission, objektif, strategi, dan taktik sejajar, ada koherensi dan urut. Ya, objektif itu ditentukan oleh mission, bukan sebaliknya. Kemudian strategi itu ditentukan oleh objektif, bukan sebaliknya. Kemudian taktik itu ditentukan oleh strategi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya itu semacam ini ya, pokoknya saya ingin strateginya semacam ini, maka nanti objektifnya bisa menyesuaikan. Nah, itu yang salah ya. Jadi objektifnya harus jelas dulu, baru nanti strateginya menyesuaikan. Menyesuaikan di sini kan ada pertimbangan ya, resource, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi saat ini. Misi organisasi yang jelas, serangkaian objektif yang dapat diukur tadi dengan kriteria SMART, dan strategi yang sesuai,
akan meningkatkan kapabilitas organisasi dan menjadi sumber kekuatan bagi organisasi. Prinsipnya semacam itu ya, kondisi idealnya semacam itu, bahwa harapannya dengan misi yang jelas, objektif yang relevan, strategi yang sudah koheren dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, maka organisasi bisa menampilkan kinerja yang optimal, yang paling maksimal ya. Bukan maksimal ya, optimal dari batas kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ini hal yang sederhana tetapi terkadang dilupakan ya, bahwa oke, kegiatannya yang penting jalan dulu, nanti kita sesuaikanlah sumber daya. Nah, semacam itu contoh yang kurang bagus kalau kita memakai konsep atau kacamata terkait manajemen. Perencanaannya berarti kurang bagus. Nah, ini ada beberapa contoh ya pemanfaatan pedoman MOS tadi. Di sini ada sebuah pemerintahan ya. Dia memiliki misi, kemudian dari misi itu dia mendefinisikannya ke beberapa tujuan. Dari tujuan itu tadi didetilkan ke dalam bentuk sasaran atau strategi ya bahasa kita. Kemudian ada indikator-indikator yang sebagai dasar untuk pengukuran. Nah, ini adalah contoh yang cukup bagus ya terkait praktik pemanfaatan pedoman MOS ini tadi. Jadi dari visi, tentunya ini punya visi, kemudian diturunkan jadi misi. Misi itu diturunkan lagi, diturunkan itu maksudnya dijabarkan ya ke dalam goal atau objektif. Nah, istilah yang digunakan pada contoh ini adalah goal atau objektif, itu adalah tujuan dan sasaran. Sasaran itu adalah pendetailan dari tujuan itu sendiri sebetulnya. Tapi kalau memang tidak ada yang perlu didetailkan ya pilih salah satu saja, tujuan saja. Atau dua-duanya, tujuan dan sasaran. Kemudian setiap sasaran dia memiliki indikator-indikator. Coba kita fokus di sasaran ini ya, meningkatnya birokrasi yang bersih, ya, akuntabel dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nah, mereka pengukurannya, indikatornya adalah nilai survei kepuasan masyarakat, e-government development index, dan predikat atau nilai dari sakit. Ya, ini metrik-metrik yang lazim biasanya dipakai di suatu organisasi pemerintahan. Maksudnya adalah kalau nilai surveinya turun, kecil, e-government indexnya juga kecil, kemudian predikatnya jelek, berarti sasaran ini tidak tercapai, gitu ya, tidak meningkat. Artinya tujuan dari integritas tata kelola kelembagaan pemerintah juga tidak terpenuhi. Artinya misi ini juga tidak terpenuhi. Kalau misi ini tidak terpenuhi berarti visinya juga gagal ya untuk terpenuhi. Jadi ada semacam koherensi semacam itu tadi ya, ada urut-urutan semacam tadi. Nah, ini ya beberapa strategi ya yang mungkin tadi belum didefinisikan di kolom sebelumnya ya. Dia punya tujuan sasaran, kemudian punya strategi, kemudian punya indikator-indikator. Ya. Oke. Nah, yang kurang apa dari contoh ini? Kalau kita memakai panduan dari MOS. Ya, dari sisi objektif ya, mungkin ya. Dari sisi objektif, tadi kan ada kriteria SMART. Ya. Specific, measurable, achievable, time frame. Ya. Kita cek ya, tadi SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time frame. Spesifik, oke, mungkin sasaran sudah spesifik ya, yaitu meningkatkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas. Measurable, di sini mungkin tidak terlalu eksplisit ya,
Ini sebenarnya akan dicapai di tahun berapa, tetapi di dokumen pasti sudah ada ya, bahwa ini adalah perencanaan untuk tahun berapa gitu, pasti sudah ada, tapi tidak tertangkap di slide ini. Kita anggap saja juga sudah memenuhi ya, measurable. Atau kalau kita objektif dari contoh ini belum ada persentase ukuran-ukurannya misalnya. Nah, berarti dari sisi measurable-nya belum terpenuhi. Dari sisi spesifiknya sudah misalnya. Achievable secara logika oke, sebuah pemerintahan pastinya bisa ya meningkatkan birokrasi, kemudian memberikan pelayanan yang bersih, pasti potensi itu ada. Kemudian relevan dari sisi misi tadi juga sudah relevan ya, tata kelola pemerintahan yang baik itu ya ciri-cirinya ya semacam ini ya, birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian dari sisi time frame mungkin di dokumennya ini ada ya tahunnya, tapi kalau secara objektif juga ini kok tidak tertulis, kita anggap saja belum terpenuhi. Dari sisi measurable tadi mungkin sudah ada itu ya, indikator-indikator, tetapi kan tidak ada kuantifikasinya ya, berapa persen ya, kuantifikasi. Ini berarti kurang measurable, tidak bisa diukur dengan mudah. Nilai survei kepuasan masyarakat meningkat berapa persen, gitu kan ya seharusnya. E-Government Development Index ada di kriteria angka berapa, nilai sakit berapa. Nah, ini seharusnya ada kuantifikasinya. Untuk yang lain juga sama, seharusnya misalnya persentase minat baca masyarakat meningkat berapa persen. Nah, berarti dari sisi ini ya, measurable masih dipertanyakan. Kemudian dari sisi time frame ini sebenarnya seharusnya di dokumen ada ya, karena dokumen resmi itu pasti ada tahunnya, fiscal year-nya pasti ada. Tapi kalau dari contoh ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai bahan untuk belajar, ini belum ada ya tertulis tahun berapa harus dicapai. Seharusnya disajikan juga tahunnya. Jadi sekali lagi dari sisi spesifik terpenuhi, dari achievable oke, kemudian dari sisi relevansi juga terpenuhi, tapi tidak untuk kriteria measurable dan time frame-nya. Jadi semacam itu cara menganalisisnya. Oke, kemudian itu tadi ya untuk MOS ya, pedoman MOS dan SMART. Kemudian cara untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh organisasi sehingga nanti bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan diri dengan kondisi eksternal dari organisasi, maka ada yang dinamakan dengan teknik audit resource. Di sini untuk mencari tahu ya sebenarnya kondisi existing organisasi kita itu capable atau tidak. Nah, capable atau tidak itu ditentukan salah satunya adalah dengan melihat kondisi sumber daya yang dimiliki saat ini. Nah, dari konsep tata kelola teknologi informasi yang ideal, di dalam sebuah organisasi itu paling tidak ada 6 aset kunci ya, atau aset primer yang harus dimiliki. Yaitu ada dari sisi manusia, keuangan, fisik, kekayaan intelektual, informasi dan TI, dan hubungan atau relasi. Nah, aset-aset ini biasanya ada unit-unitnya tersendiri yang mengurusi ya, atau mengelola lah istilahnya. Ada pihak pengelolanya sendiri-sendiri di dalam sebuah organisasi. Misalnya untuk manusia, misalnya unit HRD misalnya, Human Resource Development. Kemudian keuangan ada unit keuangan. Dari sisi fisik misalnya bangunan atau mungkin peralatan ada unitnya tersendiri, unit perlengkapan misalnya. Nah, yang unik di sini adalah unit informasi dan TI. Ini yang nanti kemudian
memunculkan ada unit TI di sebuah organisasi. Ini sebenarnya adalah aset yang baru ya, karena sebelumnya di konsep-konsep yang lama yang tidak terlalu menyoroti teknologi dan informasi belum ada ya, atau aset informasi ini belum dianggap sebagai sebuah aset ya. Dia ada tetapi tidak dianggap sebagai sebuah aset yang penting di dalam sebuah organisasi. Makanya di konsep teori yang lama itu tidak memunculkan informasi dan TI itu sebagai unit tersendiri. Tetapi di konsep organisasi yang baru pasti menyebutkan bahwa informasi dan TI ini adalah sebuah aset yang penting, termasuk aset yang sejajar dengan aset manusia, aset keuangan, aset fisik, dan lain-lain. Ya, jadi semacam itu ya kondisi idealnya. Jadi audit resource, kembali lagi, kita mencari tahu sebenarnya kondisi aset-aset ini seperti apa ya kondisinya. Karena tadi ya kita perlu menyeimbangkan antara kondisi eksternal dengan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh organisasi saat ini, sehingga strateginya nanti bisa achievable ya dan relevan dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, penjelasannya mungkin semacam ini ya. Di sini penjelasannya menyebutkan 5 jenis, tapi sebenarnya 6 ya. Di sini ada aspek teknologi dan informasi yang dijadikan satu dengan knowledge ya, pengetahuan atau merek atau kekayaan intelektual ya. Jadi ada teori yang menjadikan satu, ada teori yang memisahkan. Tapi pada hakikatnya meskipun ini menyatu ya, tapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karena di sini sudut pandangnya adalah dianggap bahwa teknologi informasi atau TI itu sebagai semacam pengetahuan bagaimana mengolah informasi. Ya. Jadi cara untuk mengolah informasi, karena ada organisasi yang memiliki banyak data atau informasi tetapi tidak tahu atau mungkin belum bisa bagaimana sih cara mengelola informasi tersebut. Makanya itu di beberapa referensi juga dimasukkan ke dalam aset pengetahuan ya, atau aset intelektual. Nah, dan itu nggak masalah ya, maksudnya apabila kita ingin membentuk suatu unit tersendiri untuk teknologi informasi itu juga diperkenankan, karena dari teori yang ideal tadi, yang tata kelola yang ideal memang seharusnya dipisah ya. Oke, dari keenam jenis aset kunci tadi, sebaiknya tiap unit bisnis itu membuat portofolio terkait produk atau layanan yang dihasilkan oleh setiap unit. Misalnya unit TI ada sendiri, unit keuangan ada sendiri, kemudian unit sumber daya manusia ada sendiri. Nah, kemudian produk atau layanan yang dimiliki oleh setiap unit bisnis. Jadi unit bisnis itu merepresentasikan tadi ya, pengelola aset tadi ya. Ada aset A, aset B, atau mungkin aset informasi ya. Pastikan tiap unit itu pasti punya produk atau layanan yang sedang dijalankan. Nah, itu kita petakan ulang ya, kita petakan ulang apakah produk atau layanan itu layak untuk dilanjutkan atau tidak, layak untuk diimprove atau tidak. Nah, untuk memudahkan itu maka seharusnya tiap unit bisnis itu punya rekam atau rekod atau catatan sebenarnya produk atau layanan apa saja sih yang sedang mereka jalankan selama ini ya. Misalnya ada di unit produksi, misalnya mereka sudah produk atau layanan apa saja yang sedang mereka jalankan selama ini. Kemudian nanti produk atau layanan tersebut kita nilai ya, kita kaji apakah perlu ditambah sumber dayanya karena ini adalah produk atau layanan yang berharga, atau kita
kurangi investasinya, karena ini produk dan layanan yang istilahnya mungkin membebani organisasi itu sendiri. Maka dari situ nanti akan terlihat ya, dari portofolio, pengkajian portofolio itu akan terlihat mana saja produk atau layanan yang layak untuk dipertahankan dan mana yang tidak layak untuk dipertahankan. Nah, caranya ada beberapa ya. Untuk memetakan produk atau layanan tiap unit itu ada cara yang dinamakan dengan the Boston Box. Ya. Jadi langsung saja ya. Boston Box itu semacam ini bentuknya. Ya, kita petakan bahwa produk itu termasuk dalam kriteria Wildcats, Stars, Docs atau Casco. Ya, saya ulangi lagi bahwa portofolio yang berisi produk-produk tadi kita kaji ya. Kemudian kita tentukan produk atau layanan itu layak atau tidak untuk dipertahankan. Nah, layak atau tidaknya ini kita bisa menggunakan teknik analisis dengan the Boston Box ini ya. Dia bisa mengkategorikan dia ini layak atau tidak sih produk atau layanan tersebut. Nah, kriterianya ada 4. Ada kriteria Docs, Wildcats, Stars, atau Casco. Docs itu kondisi di mana produk atau layanan memiliki pangsa pasar yang kecil dan tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih pangsa pasar dan pertumbuhan pasar? Itu kan ya, karena untuk memahami kuadran ini kan kita harus tahu dulu istilah market growth, pertumbuhan pasar ya, dengan market share atau pangsa pasar. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini sudah kami jelaskan ya bahwa yang namanya market growth itu tingkat kenaikan permintaan akan produk atau layanan tertentu dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kalau ada produk atau layanan yang diperkirakan bahwa peminatnya atau konsumennya itu akan bertambah di akhir tahun misalnya, maka dia sedang mengalami pertumbuhan pasar yang baik ya, atau naik ya, mengalami kenaikan. Pertumbuhan pasar dianggap menurun apabila pihak konsumen tidak lagi membuat permintaan yang tinggi terhadap produk atau layanan yang diproduksi oleh unit tertentu tadi. Ini kan berarti kan butuh analisis pasar ya, butuh analisis sebenarnya jumlah penjualan kita 1 tahun ini meningkat atau menurun sih. Biasanya kalau meningkat itu teridentifikasi atau bisa disimpulkan bahwa memang ada pertumbuhan pasar yang bagus. Buktinya kita memproduksi sekian habis misalnya. Itu berarti dalam kondisi pertumbuhan pasar yang bagus. Nah, pertumbuhan pasar itu bisa menurun apabila konsumen menemukan produk atau layanan lain yang dianggap lebih berguna. Ada substitusi. Ini kalau kita belajar yang kemarin 5 Porter Force, 5 ancaman kompetitif ya, persaingan kompetitif. Salah satunya kan munculnya barang-barang yang sifatnya substitusi atau alternatif ya. Nah, itu berpotensi untuk menurunkan pertumbuhan pasar atas produk atau layanan yang kita hasilkan. Nah, kemudian untuk pangsa pasar itu adalah tingkat pasar yang dikuasai oleh suatu organisasi. Potensi jualnya seperti apa? Misalnya ada merek teh tertentu ya, itu ada ya, dan ini saya alami sendiri. Dia itu hanya ada di Kota Malang dan Kabupaten dan Batu. Merek teh botol tertentu ya. Kalau kalian ke Surabaya nggak mungkin menemukan itu. Nah, itu berarti kan pangsa pasarnya itu kan hanya Malang Raya dan Batu ya. Malang Raya itu kabupaten kota dan Kabupaten Malang dan Kota Malang ya. Ditambah dengan Kota Batu. Itu hanya muncul di situ merek teh botol tersebut. Ya, kalau kita keluar sedikit saja ke Surabaya itu sudah nggak ada ya. Nah, itu namanya
tingkat pasar yang dikuasai oleh suatu organisasi atau suatu produk atau layanan yang diproduksi oleh organisasi tersebut. Nah, mungkin produk teh tadi mungkin pembagian pasarnya juga sudah diperhitungkan ya. Dia memang menyasar segmen-segmen tertentu. Segmennya mungkin secara geografis saja, segmennya segmen Kota Malang, Kabupaten Malang, atau mungkin Kota Batu saja wes misalnya, untuk mengawali produksi yang intinya bisa stabil misalnya, karena resource atau sumber dayanya memang kemampuannya semacam itu. Nah, segmen itu tadi bisa dipilah-pilah juga berdasarkan karakteristik pelanggan yang lain, nggak hanya geografis seperti tadi ya, pelanggan kota atau kabupaten misalnya, atau mungkin ada di segmentasi usia misalnya. Ya, jadi macam-macam ya segmentasinya. Jadi pangsa pasar sekali lagi itu adalah tingkat pasar yang dikuasai oleh suatu produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pertumbuhan pasar adalah tingkat kenaikan permintaan akan produk layanan tertentu dari waktu ke waktu. Makanya biasanya ini ada balancing ya, ada penyeimbangan antara market growth dengan market share. Bisa jadi ya market share yang semakin meluas, bertumbuh itu tiba-tiba saja bisa menurunkan market growth. Itu bisa saja ya, yang namanya konsumen kan ya punya dinamika juga ya. Kita juga perlu mempertimbangkan kompetitor, kebutuhan mereka, tren saat ini itu juga. Jadi market share yang semakin luas itu kadang juga belum tentu bisa menjadi indikasi yang bagus. Harus diimbangi dengan market growth, artinya ada permintaan yang naik juga. Misalnya tadi sebuah merek teh botol tadi market share-nya bertambah misalnya masuk ke kabupaten atau kota yang lain misalnya. Tapi dari waktu ke waktu ketika meskipun market share-nya sudah berkembang, dia buka cabang di mana-mana, tetapi ternyata ada gejala market growth-nya turun. Nah, ini kan perlu ada penyeimbangan ya yang semacam itu, dan itu mempengaruhi strategi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan pangsa pasar atau pertumbuhan pasar, market share dan market growth. Nah, Boston Box itu cara membacanya, kuadrannya ada dua sumbu, yaitu sumbu market growth dan ada sumbu market share. Produk-produk atau layanan kita petakan ke dalam kita petakan ke dalam kategori-kategori ini, apakah dia masuk ke Wildcats, Stars, Dogs, atau mungkin Casco. Dogs, pangsa pasar kecil dan tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Bisnis semacam ini adalah kandidat, atau produk atau layanan semacam ini adalah kandidat untuk didivestasi. Divestasi itu alokasi sumber dayanya dikurangi atau bahkan mungkin di stop ya. Lawannya adalah investasi. Jadi ada istilah divestasi, ada istilah investasi. Jadi kalau ada produk atau layanan yang masuk ke dalam kategori dogs, pangsa pasar kecil, pertumbuhan pasar juga tidak bagus misalnya, itu kandidat untuk dikurangi sumber dayanya atau divestasi, atau mungkin diberhentikan saja produk atau layanannya karena sudah tidak laku ya. Kemudian ada kategori Wildcats, yaitu pangsa pasar kecil tetapi tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Ya, di sini posisinya Wildcats. Jadi market share kecil, ya, rendah, tetapi permintaannya tinggi dia. Nah, maka dari itu produk atau layanan semacam ini perlu disuntik investasi, perlu di sumber daya alokasinya perlu ditambah. Misalnya buka cabang, atau mungkin ada improve di produk aplikasinya, servernya ditambah misalnya, sehingga bisa mengakomodasi banyak user. Artinya dia perlu dipertahankan ya, atau dia bisa dipertahankan kalau kita menginvestasikan sumber daya yang lebih, karena dia kandidat punya
potensi yang bagus nanti bergeser ke STAR atau mungkin Casco. Nah, STAR ini adalah pangsa-pangsa besar dan tingkat pertumbuhannya juga tinggi. Jadi berkembang terus ya. Produk ini menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang besar karena pangsa pasar relatif kuat, berkembang terus pangsa pasarnya. Sekaligus juga menyerap investasi yang dalam jumlah besar karena tingkat pertumbuhannya yang tinggi. Nah, di sini tolong diingat ya, kalau market growth itu tinggi ya, pertumbuhan pasar itu tinggi, pasti kita membutuhkan investasi lebih supaya produk itu bisa bertahan di pasar ya, pasti. Kalau kuadrannya itu ada di sini, ini pasti butuh suntikan investasi yang tinggi supaya dia tidak anjlok ke DOX atau mungkin ke Casco. Nah, STAR ini yang kondisi yang gaspol ya, maksudnya dia investasinya butuh banyak karena memang lazim ya atau wajar karena pertumbuhan pasarnya berkembang terus, kemudian pangsa pasarnya juga melebar terus. Nah, produk yang semacam ini ya pasti ya dipertahankan. Nah, ada yang terakhir yaitu kondisi Casco, produk yang masuk ke kategori Casco. Pangsa pasar besar, tetapi tingkat pertumbuhan pasarnya rendah. Ya, dia area pangsa pasarnya melebar, ya lebar sekali, tapi tingkat permintaannya stabil ya, stagnan gitu ya. Produk atau layanan menghasilkan banyak pendapatan karena pangsa pasar yang besar. Di sisi lain penyerapan investasi tidak banyak ya. Intinya kalau di market growth rendah itu pasti ciri-cirinya adalah dia tidak butuh dipertahankan dengan investasi yang terlalu banyak ya. Nah, kondisi Casco ini dikategorikan sebagai kondisi yang stabil. Pangsa pasarnya sudah mandek ya, besar dan berhenti. Kemudian pertumbuhan pasarnya juga sudah stabil ya. Misalnya ada 1000 permintaannya itu rutin ya, misalnya tadi ya teh botol merek tertentu hanya memiliki pangsa pasar di Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu misalnya. Tapi dia stabil ya, bahwa 1 tahun dia memproduksi 1 juta botol misalnya, dan itu stabil dari tahun ke tahun. Nah, itu namanya kondisinya kondisi Casco. Kalau diasumsikan bahwa nilai rupiah stabil, pasti dia produksinya juga yang dikeluarkan untuk memproduksi teh botol tersebut ya sama saja ya dari tahun ke tahun. Makanya diistilahkan dengan stabil atau Casco. Kita tinggal memanen saja lah istilahnya ya. Kita produksi seperti cara-cara yang sebelum-sebelumnya dan pasti bisa dipastikan kita mendapatkan pendapatan yang stabil. Tentunya tetap ya ini tetap kita perhitungkan yang 5 ancaman dari Porter tadi, karena suatu produk itu bisa bergeser dari satu kuadran ke kuadran yang lainnya. Oke, ini terkait produk dan layanan secara umum ya untuk Boston Box ini. Karena tiap unit atau layanan, tiap unit itu kan bisa memproduksi produk atau layanan yang bermacam-macam. Oke, kalau dari unit TI sendiri sebenarnya ada cara pemetaan potensi dari aplikasi atau layanan yang dijalankan oleh unit TI itu. Kan yang mengelola aplikasi atau implementasi TI kan unit TI, dan biasanya kan produknya kan produk layanan TI atau mungkin aplikasi tertentu. Itu perlu kita petakan juga. Konsepnya sama kayak Boston Box tadi, tapi yang membedakan adalah sumbu X dan Y-nya. Kalau sumbu X dan Y dari Boston Box tadi kan dilihat dari market growth dan market share-nya. Ya, kalau di sini lebih ke kepentingan atau manfaat dari aplikasi itu untuk jangka panjang, ya, masa depan, atau hanya untuk kepentingan sehari-hari. Jadi dibedakan ya, aplikasi yang punya potensi bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, atau
aplikasi yang hanya untuk menopang kegiatan sehari-hari. Misalnya Office gitu kan untuk sehari-hari ya, tapi kalau yang sifatnya analitik itu kan aplikasi-aplikasi yang sifatnya jangka panjang atau strategis karena bisa membantu merumuskan keputusan yang sifatnya strategik. Nah, aplikasi-aplikasi itu kita kumpulkan portofolionya, makanya unit TI itu seharusnya punya portofolio aplikasi atau layanan apa saja yang dikelola. Kemudian kita petakan apakah aplikasi itu termasuk kategori high potential, strategik, key operasional, atau support saja. High potential itu adalah aplikasi atau layanan, produk atau layanan yang perlu terus disuplai investasi karena bisa digunakan untuk membantu pencapaian kesuksesan bisnis di masa mendatang. Ya, ini harus dipertahankan karena umur dari suatu bisnis itu atau organisasi itu ditentukan oleh aplikasi ini, dan penggantinya biasanya sulit untuk dibuat ya atau diadakan, atau bisa diganti tapi transisinya mungkin butuh waktu yang lama sehingga bisa mempengaruhi kegiatan bisnis atau aktivitas organisasi tersebut. Misalnya kalau di UB itu SIADO ya atau SIAM itu sudah mutlak, yaitu high potensial. Ya. Produk layanan perlu untuk terus disuplai investasi karena bisa digunakan untuk membantu pencapaian kesuksesan bisnis di masa mendatang. SIADO bisa dikategorikan atau SIAM itu bisa dikategorikan high potensial. Tapi ingat, di sini ada juga levelnya yang strategik ya. Strategik. Perbedaannya apa antara high potensial dan strategik? Dia selain untuk mempertahankan kegiatan yang sifatnya jangka panjang, aplikasi-aplikasi yang sifatnya strategik ini juga untuk menopang kegiatan yang sifatnya harian. Jadi dari aplikasi itu biasanya adalah integrasi dari beberapa aplikasi ya. Ada yang menopang untuk kegiatan sehari-hari dan datanya saling bertukar satu sama lain. Nah, itu biasanya aplikasi yang bisa kita golongkan ke dalam aplikasi yang sifatnya strategik. Data-datanya adalah data-data dari data-data harian, operasional, kemudian diakumulasi, diproses, kemudian menjadi informasi-informasi yang sifatnya strategis. Nah, kalau ini mungkin ya tadi yang di awal SIAM atau SIADO dari aplikasi di UB itu bisa kita geser bahwa dia sebenarnya dia adalah kategori yang sifatnya strategik. Ya. Karena dari sisi keperluannya ya, kepentingannya ternyata dia lebih cocok kalau dimasukkan ke dalam aplikasi yang sifatnya strategik. Kalau high potensial itu hanya potensi saja, nanti aplikasi semacam ini masih perlu dipertahankan karena kemungkinan nanti bisa dipakai untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya strategis. Tetapi secara harian dia tidak dipakai, ya. Secara harian tidak ada kontribusinya sama sekali. Biasanya ini adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya analisis ya. Kemudian ada di level yang di bawah ini, kuadran bawah, ada yang sifatnya support, ada yang sifatnya key operasional. Perlu diketahui bahwa kalau di level ini berarti dia sudah bukan aplikasi-aplikasi untuk kepentingan yang sifatnya strategis, tetapi untuk aplikasi-aplikasi atau produk yang atau layanan yang sifatnya harian. Ya, di sini saya awali dari key operasional. Jadi dia sifatnya adalah aplikasi atau produk atau layanan yang sifatnya menopang kegiatan atau aktivitas harian dari sebuah organisasi. Ya, dan kesuksesan atau keberhasilan dari aktivitas harian itu ya tergantung dari aplikasi yang sifatnya key operasional ini. Ya. Key operasional, ini kurang T ya, key operasional. Misalnya kalau dari sudut pandang UB, Universitas Brawijaya, Philcom Apps itu adalah key operasional, ya, karena dia levelnya ada di level fakultas, itu pun spesifik di Fakultas Ilmu Komputer saja, dan itu untuk menopang aktivitas harian, mulai bimbingan skripsi,
penilaian skripsi itu kan harian ya, sifatnya kan bukan untuk jangka panjang, bukan untuk membuat keputusan yang sifatnya jangka panjang. Kalaupun ingin mengolah datanya, maka diperlukan aplikasi lain atau mungkin fitur lain yang bisa menghasilkan informasi yang sifatnya strategik. Tapi itu kan strategiknya strategik hanya level fakultas ilmu komputer ya, bukan strategik dari level Universitas Brawijaya. Kemudian ada aplikasi yang kategorinya support ya. Ini dipertimbangkan untuk disuplai investasi atau sumber daya karena masih dianggap berharga ya, tetapi tidak terlalu berkontribusi untuk kesuksesan kegiatan bisnis sehari-hari. Ya. Misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya Microsoft Excel ya, coba kita simulasikan. Microsoft Excel. Yang murni, yang plain ya, masih belum dikasih fungsi apa-apa. Itu sebenarnya dia masuk ke support atau masuk ke key operasional. Ya kita lihat yes. Microsoft Excel itu kita batasi misalnya sudah tidak mungkin lah untuk hal-hal yang sifatnya strategis karena ada aplikasinya sendiri di UB misalnya. Oke. Nah, yang key operasional itu apakah mungkin Microsoft Excel dimasukkan ke kategori key operasional? Ternyata aktivitas harian pun ya misalnya untuk akademik misalnya itu sudah tidak menggunakan Microsoft Excel lagi, tetapi sudah menggunakan Philcom Apps misalnya. Akhirnya kan Microsoft Excel ini kan bergeser, dia analisisnya digolongkan ke support. Dia tetap butuh ya Microsoft Excel, tapi prioritasnya adalah prioritas ada di level support. Kalaupun urgent untuk pengadaan, misalnya semua aplikasi rusak semua, misalnya, maka Microsoft Excel ini ada di kategori yang paling prioritas yang paling rendah ya, ada di support. Ya, jadi high risk semakin tinggi ya kategorinya strategik, high potensial, kayak operasional dan support semakin high risk juga kalau seandainya aplikasi itu tidak berjalan. Ya misalnya kalau dari sisi universitas si ADO atau mungkin si AM-nya tidak berjalan, nah itu kan bingung semua ya. Nah itu yang membedakan level strategis dan level operasional ada di bawah. Oke, kemudian contoh pemanfaatannya ini ada contoh real ya, ada di suatu pemerintahan, mereka ada usulan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan ya di tiap unit atau dinasnya. Nah, usulan-usulan itu kan perlu kita petakan juga ya dari sisi McFarland Grid-nya, apakah dia aplikasi key operasional, support, strategik atau high potensial. Karena ini nanti akan mempengaruhi ya di timeline perencanaan strategis TI itu prioritasnya mana yang didahulukan ya, mana yang dibelakangkan. Kalau dari sini kan ya tentu pasti yang perlu diadakan terlebih dahulu ya ini ya. Dari sisi ini saja ya, matriks McFarland ya, karena ini yang ini ya, yang SIM evaluasi kerja siaga bencana misalnya, dari unit BPBD, dari 5 aplikasi yang diusulkan, maka yang paling urgent untuk diadakan adalah yang SIM evaluasi kerja siaga bencana misalnya. Kalau dari sisi ini saja ya, skor matriks McFarland, tapi kan ini ada pertimbangan skor impact dan skor potensi integrasi, ini nanti kita bahas ya. Intinya untuk prioritasasi sehingga bisa ditentukan bahwa aplikasi ini harus diadakan di tahun berapa. Kalau ini kan kalau sudah dicampur dengan pertimbangan skor potensi integrasi, skor impact, kalau sudah dihitungkan dia mendapatkan skor hanya skor 2 ya, kalah dengan skor ini ya, sistem siaga bencana
dan ini sensor banjir. Makanya si SIM evaluasi kerja siaga ini belakangan ya, pengadaannya 2022. 2018 yang didahulukan adalah sistem siaga bencana dan sensor banjir. Semacam itu ya. Jadi ada pertimbangan lain, tapi kita fokus dulu di McFarland Grid ya, sehingga nanti kita bisa punya prioritas ketika kita membuat timeline perencanaan atau pengembangan TI di sebuah organisasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.